Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Delvia Nur Saida dengan NIM 2488620650032. Saya merupakan mahasiswi Institut Pendidikan Indonesia Garut, Fakultas Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengelolaan Kependidikan yang diampu oleh Bapak Yana Setiawan, DRS MIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga video ini dapat disusun dengan baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu permasalahan dalam supervisi pendidikan. Dalam pengelolaan pendidikan, salah satu komponen yang memiliki peran strategis adalah supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan merupakan suatu proses pembinaan yang bertujuan untuk membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Artinya, supervisi bukan sekedar kegiatan menilai, tetapi lebih kepada proses pendampingan dan pengembangan profesional guru. Dengan demikian, dalam praktiknya di lapangan, masih terdapat berbagai permasalahan yang menyebabkan supervisi belum berjalan secara optimal. Salah satu permasalahan yang cukup menonjol dalam supervisi pendidikan adalah masih adanya persepsi guru yang negatif terhadap supervisi. Dalam praktik di lapangan, masih banyak guru yang memandang supervisi sebagai kegiatan pengawasan yang menegangkan. Supervisi sering dianggap sebagai momen di mana guru akan dinilai, diawasi, bahkan dicari kesalahannya. Akibatnya, ketika proses supervisi berlangsung, guru cenderung tidak menunjukkan kondisi pembelajaran yang sebenarnya. Guru menjadi kurang terbuka, bahkan menampilkan pembelajaran terbaiknya secara dibuat-buat saat supervisi berlangsung. Biasanya mengajar dengan metode ceramah sederhana, tiba-tiba menggunakan berbagai media pembelajaran ketika mengetahui akan adanya supervisi. Kelas dibuat sangat terstruktur, bahkan siswa dilatih terlebih dahulu agar terlihat aktif selama proses supervisi berlangsung. Namun, setelah supervisi selesai, pembelajaran kembali seperti semula. Hal ini menunjukkan bahwa supervisi belum memberikan perubahan yang nyata karena guru merasa harus menampilkan yang terbaik, bukan menunjukkan kondisi pembelajaran yang sebenarnya. Contoh lain, terdapat guru yang merasa gugup ketika kepala sekolah masuk ke kelas untuk melakukan observasi. Guru menjadi kurang percaya diri, bahkan takut melakukan kesalahan, sehingga proses pembelajaran berlangsung tidak natural. Padahal, menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, supervisi seharusnya bersifat pembinaan dan pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Namun, karena pengalaman supervisi yang sebelumnya menekankan pada penilaian, persepsi negatif tersebut terus terbentuk dan sulit untuk dihilangkan. Melihat permasalahan tersebut, tentu diperlukan adanya upaya penanganan dari berbagai pihak agar supervisi pendidikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Pemerintah melalui kebijakan pendidikan telah mendorong adanya perubahan paradigma supervisi dari yang semula bersifat pengawasan menjadi lebih kepada pendampingan. Selain itu, kepala sekolah juga mulai diarahkan untuk melaksanakan supervisi dengan pendekatan yang lebih humanis dan mendukung perkembangan
profesional guru. Salah satu upaya penting yang dilakukan adalah meningkatkan kompetensi supervisor melalui pelatihan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan. Melalui program ini, supervisor diharapkan mampu memahami teknik supervisi akademik, melakukan observasi kelas secara tepat, serta memberikan umpan balik yang konstruktif dan membangun kepada guru. Program peningkatan kompetensi ini dapat diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia maupun oleh lembaga pelatihan pendidikan lainnya. Namun demikian, dalam praktiknya, upaya-upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala, persepsi negatif guru yang telah terbentuk sebelumnya, serta tingginya beban administratif, membuat perubahan yang diharapkan belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tepat agar supervisi pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan pembinaan. Kemudian, menurut saya, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, menciptakan suasana supervisi yang nyaman. Supervisor perlu hadir sebagai pendamping, bukan sebagai penilai yang menakutkan, sehingga guru merasa lebih tenang dan terbuka selama proses supervisi berlangsung. Kedua, membangun komunikasi yang terbuka. Guru perlu diberi pemahaman bahwa supervisi merupakan proses untuk belajar bersama dan meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan untuk mencari kesalahan. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang konstruktif dan membangun. Misalnya, supervisor tidak hanya mengatakan kurang baik, tetapi juga memberikan saran yang jelas seperti coba gunakan metode diskusi agar siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, melaksanakan supervisi secara berkelanjutan. Dengan supervisi yang dilakukan secara rutin, guru akan terbiasa dan tidak lagi merasa tertekan, sehingga proses pembelajaran yang sebenarnya dapat terlihat dan diperbaiki secara bertahap. Dengan adanya solusi-solusi tersebut, diharapkan supervisi pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada penilaian, tetapi lebih kepada pembinaan dan pendampingan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Persepsi negatif guru terhadap supervisi perlu diubah melalui pendekatan yang lebih humanis, komunikasi yang terbuka, serta pemberian umpan balik yang konstruktif. Dengan demikian, supervisi dapat menjadi saran untuk saling belajar dan berkembang, bukan menjadi hal yang menakutkan bagi guru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.